Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Raji, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan, menerangkan, dan memaparkan tentang harmoni hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang sudah diajarkan oleh Ibu Dewi Anggraini, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang beberapa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai harmoni hak dan kewajiban warga negara. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa anggota dari kelompok 1, yaitu ada Zulfa Nur Hidayah, NIM 01, Maulana Nuraji, NIM 02, Wandi Satria Pratama, NIM 03, Ahmad Rizal Hakiki, NIM 04, Ahmad Multazam Syauki, NIM 05, dan ada Akmal Farhan, NIM 06. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kebangsaan dari pribadi masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A Tahun 1945, yaitu pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan diatur dengan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan, kewajiban membayar pajak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak tidak hanya merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, tetapi juga merupakan sebuah hak dalam ikut berpartisipasi sebagai bentuk peran serta dalam pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Seperti apa sih pentingnya membayar pajak? Mari kita simak video berikut. Hai, kembali lagi dengan saya di sini. Di sini kita akan membahas bagaimana pentingnya pajak. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa pajak? Pajak dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan negara, menyumbang sekitar 82,5%. Tanpa pajak, negara tidak dapat membangun fasilitas. Coba bayangkan, senangkah kalian dengan adanya jembatan yang memudahkan kita untuk berpergian? Bagaimana pula dengan kehadiran beragam fasilitas pendidikan seperti KIP? Atau dengan kehadiran fasilitas kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat? Ya, hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil dari manfaat pajak. Jadi, pajak yang sudah kita bayarkan akan dikelola oleh pemerintah. Coba bayangkan sekian persen dari penghasilan kita bayarkan untuk pajak akan menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana? Sudah terbayang ya bagaimana pentingnya pajak? Pasal 27 ayat 3 menerangkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara adalah tekad atau sikap atau perilaku warga negara yang dilakukan secara terpadu, teratur, dan menyeluruh, serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh bela negara untuk siswa dengan melakukan upacara. Upacara adalah bentuk menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Tanpa kehadiran mereka, kita tidak akan merasakan nikmatnya kemerdekaan sampai saat ini. Pada masa penjajahan, kemerdekaan adalah sesuatu yang dirindukan oleh generasi buyut dan kakek moyang kita, sehingga para pahlawan yang mewakili mereka di masing-masing daerah berjuang sampai mendapatkan tanah airnya yang bebas dari kolonialisme. Maka dari itu, kita sebagai para penerus bangsa, kita sepatutnya menghargai jasa para pahlawan dengan cara melaksanakan upacara bendera. Itu pun merupakan salah satu bentuk perwujudan bela negara. Selamat siang, saya Ahmad Riki dalam segudang permasalahan. Salah satunya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat bukan hanya hak salah satu kelompok, tetapi sudah naluri manusia sebagai makhluk hidup yang secara alamiah tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi hidup di dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
Contohnya seperti pada video berikut. Pada saat acara perundingan Karang Taruna Muda Sejahtera Kecamatan Sumbang, di acara tersebut kita harus memberi pendapat agar acara tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Selamat malam, saya Ahmad Multazam Syauqi akan memberikan segudang ilmu tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 dijelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan nurani, hak beragama untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Bahwasanya hak untuk hidup dijamin dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berdasarkan dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berkeluarga. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28B ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, negara telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga guna menambah keturunan, tentu dengan cara yang sah menurut agama maupun negara. Setiap warga harus melakukan perkawinan yang sah, karena setiap sudah menikah, setiap hak-hak keluarga dapat terjamin di mata hukum. Saya terima nikah dan kawinnya Tri Kusyanti binti Bapak Susyono Tirto. Demikian video dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan.